Koperasi Desa Merah Putih. Apa sih dasar lahirnya program Koperasi Desa Merah Putih ini dan apa tujuan utamanya dalam konteks pembangunan desa? Tentunya tujuan utamanya jelas, jadi membangun kemandirian desa. Karena ini program pemerintah dan ini program strategis Presiden, saya yakin intervensi pemerintah juga akan sangat nyata dan kuat di sini. Gen Z harus dilibatkan dalam proses Koperasi Desa Merah Putih ini. Untuk apa? Ya untuk menangani hal-hal yang digital ini tadi. Karena prinsipnya koperasi ini dari kita, oleh kita dan untuk kita, maka harapan dari Presiden Prabowo dengan Koperasi Desa Merah Putih ini, perekonomian akan berputar di desa. Apa sih harapan, pesan, dan rekomendasi strategis untuk Koperasi Desa Merah Putih ini ke depannya dalam memutus mata rantai kemiskinan yang ada di pedesaan? Memutus hal-hal yang kemudian tidak bisa sampai ke masyarakat karena terlalu banyak birokrasi, terlalu banyak tangan, terlalu banyak campur tangan ini itu dan sebagainya, sehingga diharapkan bisa menghadirkan, mewujudkan kemakmuran di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa ABTV sekalian dimanapun Anda berada, masih di Kabar Baik Space and Cafe. Di sini saya Jenny Carmila Santi akan menemani Anda dalam program ABTV and Podcast yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, tema yang bakal kita bahas ini sangat menarik ya, karena menyoroti tentang perekonomian di pedesaan. Tema yang bakal kita bahas adalah peran Koperasi Desa Merah Putih yang dimana dapat memutus mata rantai kemiskinan di pedesaan. Seperti yang kita tahu bahwa perekonomian ini merupakan tantangan yang nyata bagi masyarakat khususnya di Jawa Timur. Akses terbatas, permodalan, pemasaran hingga kelembagaan ekonomi yang menjadi penyebab terjadinya stagnasi pengembangan desa. Nah, namun ada satu solusi program yang dimana ini bisa menjadi atau dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di pedesaan. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas bersama Bapak Haji Chusni Mubarak, SHMMH, selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang. Oke, halo Bapak, bagaimana kabarnya? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum pemirsa. Oke, nih di sini saya udah mention ya Pak, kalau kita bakal bahas tentang perekonomian. Siap. Nah, dari yang udah saya mention tadi, Koperasi Desa Merah Putih. Apa sih dasar lahirnya program Koperasi Desa Merah Putih ini? Dan apa tujuan utamanya dalam konteks pembangunan desa? Baik, jadi begini Jen. Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto. Yang kemudian pada saat rapat kabinet terbatas ini disampaikan dalam rangka pengentasan kemiskinan serta pemerataan kemakmuran. Maka kemudian sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo, bagaimana kemudian membangun dari desa, membangun dari bawah yang tujuannya adalah untuk pemerataan kemakmuran dan pengentasan kemiskinan. Maka beliau menginstruksikan kepada jajaran kementerian, di mana Kementerian Koperasi dan Ekonomi ini sebagai leading sektor, tentunya bekerja sama dengan Kemendagri, Kemendes, BDT dan sebagainya itu. Dibutuhkan sinkronisasi, dibutuhkan kekompakan, kemudian dalam rangka pengentasan kemiskinan, maka instruksi terkait dengan Operasi Desa Merah Putih ini dilaksanakan oleh Kemenkop, Kementerian Koperasi, dengan SE-nya itu, SE 1 2025 itu,
Maka kemudian Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi salah satu program strategis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Tentunya tujuan utamanya jelas, jadi membangun kemandirian desa, membangun kekuatan desa, ketahanan pangan yang tidak hanya berbasis nasional tapi langsung berbasis desa. Kemudian pasti di sini pengentasan kemiskinan. Diharapkan dengan Koperasi Desa Merah Putih ini tentunya ruang lingkup garapan semakin sempit dan semakin tajam. Dengan yang semakin sempit, semakin tajam, tentunya ini akan semakin detail. Maka tujuan utama Koperasi Desa Merah Putih ini tentunya ya yang paling utama pengentasan kemiskinan. Kedua, pemerataan kemakmuran. Dan satu yang menjadi concern pemerintahan Presiden Prabowo ini terkait ketahanan pangan, salah satunya Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan menjadi bagian dari terwujudnya ketahanan pangan berbasis desa. Begitu. Oke, tadi Bapak menyinggung tentang kemandirian ya supaya kita tidak bergantung pada pihak luar. Betul. Gitu ya Bapak ya. Nah, melihat dari kondisi nyata ekonomi kita nih di Jawa Timur, khususnya di Malang Raya. Bagaimana sih Bapak tahu tentang ekonomi di daerah Malang Raya ini? Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan Koperasi Desa Merah Putih tentunya Koperasi Desa Merah Putih ini nantinya didesain untuk menjadi rumah besar bagi masyarakat di desa, di mana nanti di Koperasi Desa Merah Putih ini akan diselenggarakan kegiatan-kegiatan usaha seperti toko obat murah, toko pertanian, di mana di toko pertanian inilah nanti menjadi salah satu titik distribusi pupuk. Presiden Prabowo telah menginstruksikan untuk memotong rantai distribusi pupuk sehingga pupuk bisa langsung ke petani. Lah titiknya salah satunya nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, dengan data yang semakin detail dan komprehensif di peta desa tersebut, maka masalah distribusi pupuk yang sudah diputuskan bahwa ini langsung turun ke petani, ini bisa sesuai dengan kebutuhannya. Artinya berapa jumlah luasan lahan, siapa petaninya, ini kan akan semakin detail ketika berbasis desa. Lah Koperasi Desa Merah Putih salah satunya nanti itu. Kemudian termasuk di Koperasi Desa Merah Putih ini nanti ada grosir, toko untuk sembako, untuk bahan pokok yang tentunya pasti lebih murah. Termasuk nantinya diharapkan dari grosir dan sembako, toko sembako di Koperasi Desa Merah Putih ini bisa memasok kebutuhan untuk MBG. Salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo kan makan bergizi gratis. Nantinya diharapkan Koperasi Desa Merah Putih ini akan menjadi pensuplai kebutuhan-kebutuhan dapur yang menyelenggarakan makan bergizi gratis. Kemudian di situ di Koperasi Desa Merah Putih ini termasuk ada unit simpan pinjam. Nah, ini yang pasti paling menarik kan gitu. Benar. Pinjamnya tapi simpannya kadang-kadang jarang menarik. Artinya apa? Di sini nanti para pelaku usaha UMKM desa, para petani desa yang membutuhkan permodalan bisa mengakses permodalan dari unit usaha yang telah disiapkan oleh Koperasi Desa Merah Putih. Tentunya dengan bunga yang murah. Di sini memang diharapkan dengan simpan pinjamnya Koperasi Desa Merah Putih ini bisa memotong kegiatan-kegiatan renten yang diselenggarakan oleh rentenir, kemudian warga-warga di desa nggak terjebak pinjol dan sebagainya. Itu tadi di unit usaha simpan pinjam. Termasuk diharapkan nanti, direncanakan nanti di Koperasi Desa Merah Putih ini ada juga gudang-gudang penyimpanan logistik. Untuk apa? Pemerintah Presiden Prabowo dengan tegas mengatur terkait dengan serapan hasil panen petani, di mana salah satunya Bulog diperintahkan menjadi off-taker, menjadi penyerap dari hasil panennya petani ini, sehingga petani tidak punya kegelisahan, kegalauan
terkait dengan hasil panennya. Hasil panennya. Nah, ini nanti disiapkan pergudangan. Sehingga dari semua hal ini, ya saya yakin Koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar bisa menjadi rumah besar yang bisa mengungkit menjadi daya dorong untuk kemandirian desa, pertumbuhan ekonomi berjalan, rantai rentenir bisa terputus, kemudian bahan-bahan pokok yang harus dibeli oleh masyarakat ini murah, kemudian distribusi pupuk terjamin dan sebagainya. Dan juga tidak bergantung pada pihak luar ya. Dan juga tidak tergantung pada pihak luar. Gitu. Nah, bagaimana peran strategis dalam memberdayakan UMKM, petani, hingga masyarakat desa secara umum, Bapak? Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini nanti akan membiayai, akan menyiapkan permodalan dengan skema yang sudah ditentukan nantinya melalui aturan yang jelas. Produk-produk unggulan maupun potensi-potensi kegiatan usaha masyarakat serta kegiatan pertanian masyarakat desa. Tentunya dengan bunga yang murah. Dengan bunga yang murah sehingga diharapkan memang adanya Koperasi Desa Merah Putih ini dengan unit usaha simpan pinjamnya, dengan alokasi modal yang nantinya akan diletakkan oleh pemerintah di koperasi desa ini bisa benar-benar menjadi kekuatan, bisa benar-benar menjadi kemudahan bagi para pelaku UMKM, bagi para petani, bagi para pelaku usaha-usaha yang ada di desa itu untuk mengakses permodalan, modal yang mudah dan kemudian tidak mencekik, tentunya itu. Nah, bisakah program Koperasi Desa Merah Putih ini direplikasi lebih luas, dan jika memang apa syarat skema supaya ini bisa berjalan berkelanjutan? Semangat dari Presiden Prabowo adalah menghadirkan semua koperasi desa ini di setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Koperasi Desa Merah Putih ini dibentuk, didirikan atau dikembangkan atau direvitalisasi dengan 3 model. Yang pertama, pendirian baru. Ini bagi desa yang memang masih belum punya koperasi. Kemudian model kedua adalah pengembangan. Pengembangan ini bagi desa-desa yang sudah punya koperasi, sudah berjalan, dikembangkan. Tinggal dikembangkan. Karena ini akses permodalannya lebih besar, unit usahanya lebih beragam, kemudian karena ini program pemerintah dan ini program strategis Presiden, saya yakin intervensi pemerintah juga akan sangat nyata dan kuat di sini. Yang terakhir adalah revitalisasi. Revitalisasi ini bagi koperasi-koperasi desa yang sudah ada, namun tidak aktif. Direvitalisasi agar kemudian bisa aktif kembali. Nah, dengan 3 pendekatan ini kemudian masyarakat sebenarnya nggak perlu khawatir ketika punya potensi. Pak, bagaimana eksistensi BUMDes selama ini kalau ada Kopdes Merah Putih? Pak, bagaimana pelaku usaha yang selama ini sudah berjalan terus dengan adanya Kopdes Merah Putih? Justru Koperasi Desa Merah Putih ini nantinya akan menjadi rumah besar. Rumah besar yang akan menjadi tempat bagi para pelaku usaha yang sudah berjalan. Tempat BUMDes, tempat unit-unit usaha kegiatan masyarakat yang ada untuk semakin berkembang. Karena tentunya permodalan lebih besar. Karena kemudian peran serta di pendampingan, dukungan, kemudian fasilitasi dan advokasi dari pemerintah pasti akan benar-benar nyata dan ini akan berdampak. Gitu. Nah, Koperasi Desa Merah Putih. Kalau dari Gen Z nih, ya Bapak ya. Nah, terutama saya yang mungkin masih termasuk ke dalam Gen Z nih. Nah, kita kan sukanya yang instan. Apalagi sekarang tuh digitalisasi udah semakin mudah gitu, gampang. Kalau mau menjalankan usaha seperti koperasi ini pasti
Gen Z ini males gitu menjalaninya karena ya tinggal ini udah banyak marketplace di mana-mana, tinggal diam di rumah, udah tinggal jualan otodidak sendiri. Nah, itu bagaimana Pak supaya mereka itu tertarik juga ikut ke dalam koperasi ini? Karena kan kita tahu bahwa koperasi Desa Merah Putih ini bukan cuman untuk mengangkat perekonomian aja, tapi juga sebagai penggali jati diri dari pedesaan itu sendiri, bukan begitu kan Bapak ya? Bener, jadi begini Jen, kita harus berangkat dari semangat koperasi itu sendiri. Koperasi ini semangatnya adalah dari kita, oleh kita dan untuk kita. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, diharapkan koperasi Desa Merah Putih ini diselenggarakan dengan kekompakan harapan Presiden Prabowo itu, baik kekompakan pemerintah pusat sampai tingkat daerah, juga kekompakan seluruh masyarakat yang ada di desa, kelompok-kelompok yang ada di desa, tokoh-tokoh desa, baik itu tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, semua komponen desa ini kompak bersatu untuk bareng-bareng mendirikan, menyelenggarakan, menjalankan koperasi Desa Merah Putih ini, termasuk Gen Z tadi itu. Hari ini di era disrupsi ini kita tidak bisa lepas dari digitalisasi dan ini tidak bisa kita hindari. Maka Gen Z harus dilibatkan dalam proses koperasi Desa Merah Putih ini. Untuk apa? Ya untuk menangani hal-hal yang digital ini tadi. Untuk kemudian melakukan proses-proses digitalisasi dari hulu sampai hilir. Apa itu? Misalnya mulai pendataan barang, stok opnam. Kita nggak bisa lagi sekarang pakai kertas sama pulpen. Sudah harus terdigitalisasi, tersistem. Agar apa? Lebih mudah, lebih cepat, lebih detail, lebih teliti. Kemudian di bidang pemasaran, kita sudah tidak perlu bersusah payah lagi sekarang harus ngiklan sana sini. Betul. Kita dimudahkan dengan digital, dengan sosmed, dengan platform-platform e-commerce. Yang kita bisa menjangkau sampai dunia, sampai belahan dunia manapun dengan cuman diam doang dan pakai digital ini. Proses koperasi Desa Merah Putih ini untuk benar-benar sesuai yang diharapkan oleh Presiden Prabowo. Jadi benar-benar koperasi Desa Merah Putih yang dikelola secara profesional, akuntabel, transparan, dan menghasilkan kemakmuran bagi masyarakat desa. Oke, berarti kita bukan hanya bergantung sama bagaimana sistem yang seharusnya kita jalankan, tapi kita juga butuh kontribusi semua masyarakat yang ada di sini. Betul. Semangat Pancasila, gotong royong di dalamnya, ini adalah identitas bangsa kita. Ini yang tidak bisa kita lepaskan dalam setiap kegiatan usaha untuk membangun bangsa dan negara. Jadi harus ingat, kita ini bangsa besar. Yang kemudian dianugerahi oleh Tuhan ini beragam suku, beragam warna kulit, beragam bahasa, berpulau-pulau. Kalau semangat gotong royong ini hilang, ya kita tidak bisa membangun bangsa dan negara ini. Saya pastikan itu. Ini given, ini anugerah Tuhan yang memang benar-benar harus kita rawat. Semangat gotong royong ini harus kita lestarikan, kita jalankan agar apa? Tujuan-tujuan besar, rencana-rencana besar ini bisa tercapai dengan baik, dengan cepat dan sesuai dengan targetnya. Seperti itu. Nah, sebelum saya paham secara lebih jauh yang dari Bapak jelaskan, tadinya tuh saya masih bingung nih Pak. Koperasi Desa Merah Putih itu kan berhubungan dengan jual beli ya? Iya, salah satunya. Maksudnya itu gimana ya? Awalnya tuh jual beli mereka dari oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Itu bagaimana sistemnya kita yang berjualan? Terus nanti maksudnya yang beli apakah kita sendiri dari masyarakat itu sendiri? Itu bagaimana itu? Jadi begini Jen. Koperasi ini adalah sokok guru ekonomi kita. Ini yang tidak boleh hilang dari identitas ekonomi bangsa kita. Sesuai dengan Pancasila, ekonomi Pancasila itu ya koperasi. Itu yang pertama. Dan saya tahu nilai-nilai koperasi itu sudah mulai luntur. Tidak hanya di generasi kalian, di generasi saya pun sudah mulai. Nggak kenal kita koperasi, kenalnya ya e-commerce. Kenalnya kita all shop. Kenalnya kita malah beberapa platform e-commerce digital luar negeri dan sebagainya. Benar. Kita lupa kalau kita punya koperasi. Kita lupa kalau founding fathers kita dulu itu menjadikan koperasi sebagai sokok guru perekonomian kita.
Maka begini, karena prinsipnya koperasi ini dari kita, oleh kita dan untuk kita, maka harapan dari Presiden Prabowo dengan Koperasi Desa Merah Putih ini, perekonomian akan berputar di desa. Keuntungannya dinikmati oleh masyarakat desa, kemudahannya dinikmati oleh masyarakat desa. Iya. Jadi benefit barokahnya Koperasi Desa Merah Putih ini, ya masyarakat desa sendiri. Masyarakat itu sendiri. Uang itu tidak keluar. Sorry kalau kemudian Jen, kalau kamu belanja ke e-commerce, ini keuntungannya kemana coba? Kalau kamu online shop misalnya, ini ke luar negeri misalnya, karena sekarang mudah, bahkan beberapa barang ini lebih murah, keuntungannya kemana coba? Ya kan mereka. Iya kan? Iya. Tapi kalau Koperasi Desa Merah Putih nanti berputar di sini terus. Oh, sekarang kita punya modal dari intervensi atau dari dukungan pemerintah ini. Dengan kemudian diputar, semakin bertambah, semakin besar, semakin bertambah, semakin besar. Saya punya salah satu contoh koperasi desa yang sukses menjalankan ini di salah satu desa di Kecamatan Tajinan. Jadi dulu berawal dari modal 25 juta, kemudian dikelola dengan baik, dikembangkan, dan hari ini dana kelolaannya sudah di angka 3 miliar. Wow, luar biasa ya. Itu yang disebut dari kita, oleh kita, untuk kita. Maka keuntungan ini akan semakin bertambah berkembang. Maka manfaat ini akan semakin bertambah berkembang. Maka kemudahan ini akan semakin bertambah dan berkembang. Itu pengejauhan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Nah, tadi kita selalu menyinggung tentang kata dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Apakah yang kita punya dari Koperasi Desa Merah Putih ini tidak ada untuk kita keluarkan ke pasar atau ke kota gitu, Pak? Oh iya, jadi begini. Yang dimaksud dari kita, oleh kita, untuk kita itu adalah dalam konteks bahwa koperasi ini harus kita yang menyelenggarakan, kita yang mendirikan. Kemudian yang ngurusi siapa? Ya harus kita. Ini agar tidak saya, kira-kira gitu. Agar tidak ada satu atau beberapa kelompok saja yang menikmati. Kemudian untuk kita, ya keuntungannya nanti kembali ke kita. Benar-benar. Itu dalam konteks menjalankan koperasinya itu tadi. Bahwa nanti harapannya ya dengan Koperasi Desa Merah Putih ini, tadi Jen bilang digitalisasi, ini bisa menjangkau market global, bisa menjangkau pasar dunia. Produk-produk dari desa-desa di Kabupaten Malang ini misalnya bisa terjual sampai ke benua Eropa, bisa nyampe ke Amerika, bisa nyampe ke Timur Tengah dan sebagainya. Jadi kita punya potensi, tapi kita juga bisa berkomunikasi sampai ke global gitu ya, Bapak. Digital ini. Ya, digitalisasi. Bagaimana sinergi antara pemerintah dan swasta supaya Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berdampak lebih besar? Iya. Saya kembali lagi menyampaikan dan mengingatkan begini, Jen. Untuk membangun bangsa yang besar ini, bangsa yang beragam ini, dibutuhkan semangat gotong royong. Betul. Presiden Prabowo menekankan kekompakan dalam Inpres 9 2025 terkait dengan percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Di situ mengandung semangat kekompakan antara pemerintah pusat sampai pemerintah tingkat daerah. Termasuk dengan stakeholder yang ada untuk bersatu padu untuk mensukseskan Koperasi Desa Merah Putih ini. Swasta di mana? Ya tentunya swasta ini nanti bisa menjadi bagian yang bekerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih. Misalnya sebagai off-taker dari produk-produk unggulan yang ada di Koperasi Desa Merah Putih. Sebagai bagian dari penyiap teknologi yang nanti digunakan untuk menyelenggarakan potensi-potensi unggulan yang sudah di-create di Koperasi Desa Merah Putih. Di sini peran swasta memang diperlukan. Maka sekali lagi semua komponen, semua unsur bangsa ini harus terlibat. Itulah semangat koperasi. Dan itu yang diamanatkan oleh Pancasila. Gotong royong, kebersamaan, maka akan terwujud keadilan sosial, maka akan terwujud kemakmuran. Begitu. Seperti itu. Nah,
apa sih harapan, pesan, dan rekomendasi strategis untuk Koperasi Desa Merah Putih ini ke depannya dalam memutus mata rantai kemiskinan yang ada di pedesaan? Ya, kalau rekomendasi strategis, jadi inisiasi dan kebijakan Presiden Prabowo ini sudah sangat strategis. Jadi saya tidak perlu membuat lebih strategis lagi. Ini sudah sangat strategis. Luar biasa memang Presiden Prabowo ini. Tidak hanya sekedar omon-omon gitu. Jadi memang di awal pemerintahnya sudah langsung tancap gas dan banyak program-program strategis. Saya hanya ingin berpesan kepada seluruh masyarakat ya, khususnya kepada generasi muda. Koperasi Desa Merah Putih ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat yang ada di desa. Yang salah satu unsurnya tentunya generasi-generasi Gen Z generasi-generasi muda. Kenapa saya menekankan ke Gen Z? Karena saya yakin kata-kata koperasi ini masih agak awam di telinga adik-adik Gen Z sekalian ini. Ya meskipun saya masih bisa disebut Gen Z, tapi Bapak Gen Z ya, berarti kita sama. Masih agak-agak Gen Z lagi. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa semuanya harus terlibat, semuanya harus berperan. Gen Z dengan segala keunikannya, dengan kemampuan digitalisasinya, dengan melek teknologinya, diharapkan mampu kemudian bersinergi untuk menyelenggarakan Koperasi Desa Merah Putih ini, membantu pemasarannya, membantu digitalisasinya, dan menjadi karakter Gen Z ini kan inovasinya luar biasa, dinamika di kehidupan mereka ini sangat beragam, ya kan? Kita generasi-generasi terdulu ini tidak pernah bisa membungkus senja ini sebagai apa ya, sebagai hanya ini sudah senja berarti mau maghrib, surup kata orang Malang, ayo kita masuk rumah. Di Gen Z ini jadi skena, ada generasi senja, ada menikmati senja, ada lagu senja baikan. Nah, hal-hal kreatif semacam ini, hal-hal baru ini yang diharapkan kemudian muncul dari Gen Z sehingga bisa menjadikan Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi koperasi yang modern, menjadi koperasi yang lebih peka zaman, menjadi koperasi yang lebih bisa diterima oleh semua kalangan, khususnya karena bonus demografi kita hari ini. Jumlah terbesar penduduk kita Gen Z agar kemudian bisa diterima dan kemudian mereka punya ketertarikan untuk menjalankan koperasi ini. Begitu. Maka pesan saya khususnya kepada Gen Z dan kepada seluruh masyarakat terutama yang ada di pedesaan, Koperasi Desa Merah Putih ini adalah inisiasi dan kemudian menjadi kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan bisa memutus mata rantai kemiskinan, memutus mata rantai distribusi yang terlalu berbelit-belit, memutus mata rantai renten dan sebagainya, memutus hal-hal yang kemudian tidak bisa sampai ke masyarakat karena terlalu banyak birokrasi, terlalu banyak tangan, terlalu banyak campur tangan ini itu dan sebagainya, sehingga diharapkan bisa menghadirkan, mewujudkan kemakmuran di desa. Ini sesuai dengan semangat cita Presiden Prabowo membangun dari desa, membangun dari bawah untuk pengentasan kemiskinan, untuk meratakan kemakmuran, pemerataan kemakmuran. Maka Koperasi Desa Merah Putih ini harus diselenggarakan bersama-sama dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Maka saya pesan kepada saudara-saudaraku semuanya harus terlibat, semuanya harus ikut andil agar Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan dengan baik. Dengan berjalannya Koperasi Desa Merah Putih ini maka akan menghadirkan keuntungan dan manfaat buat kita semuanya. Gitu. Oke, Bapak, ini merupakan suatu insight yang luar biasa ya para pemirsa. Cukup ya? Cukup. Para pemirsa ABTVN Podcast sekalian. Ya, di sini kita bisa sama-sama belajar dan juga banyak inspirasi yang kita dapat. Dan kita juga bisa mengetahui bahwa desa itu bukan suatu tempat yang tertinggal, tapi tempat kita masa depan perekonomian kita, betul. Dan semoga ini bisa jadi pengingat bagi kita semua bahwa pembangunan yang berdampak itu selalu berangkat dari yang terdekat. Bukan begitu, Bapak? Betul.
Oke. Ini mungkin kita cukupkan sampai sini diskusinya ya Bapak ya. Terima kasih. Ya. Oke, sampai sini ya pemirsa ABTV Podcast. Saya Jenny Carmila Santi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.